Keluarga besar Shobir Muhammad mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sekarang bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, berhalal bihalal dengan keluarga besar Eyang Shobir Muhammad. Sebelum kita lanjutkan acara, kita sampaikan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan Al-Quran yang nanti insya Allah akan dibacakan sama Mbak Bilqis. Yang ketiga sambutan ketua panitia, nanti insya Allah Pak Iman. Yang keempat tausiah, insya Allah nanti oleh Pak Amin. Ya, dan ya nanti acara berikutnya lain-lain ya, salam, termasuk ada salaman ya. Di acara yang pertama ya, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu bacaan ayat suci Al-Quran kepada Mbak Bilqis, dipersilahkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Pak De, Bude, ponakan, mama, adik-adik, dan juga cucu yang tercinta, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di tanggal 2 Syawal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2022 kita bisa kembali berkumpul dan diberi taufik oleh Allah sehingga jarak yang memisahkan kita ternyata menjadi tidak berarti, dan bagi kita merasa ringan saja setelah 2 tahun kita diharuskan ya, harus untuk menahan diri untuk tidak bisa bebas bertemu karena adanya pandemi, dan Allah alhamdulillah sudah mencabut, mudah-mudahan akan selamanya pandemi ini akan dicabut. Begitu sudah sewajarnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita mohonkan kepada Allah untuk selalu ditumpahkan kepada Nabi Agung Muhammad, manusia terbaik yang pernah dilahirkan di bumi ini untuk memimpin seluruh umat dan membawa risalah paling mulia dari agama yang paling mulia dan dari zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Iman yang sudah membooking satu taman ini untuk dipakai sendiri, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena kita bisa menempati tempat ini walaupun memang sebetulnya tidak jauh dari rumah Pak Iman, tapi tidak setiap saat bisa untuk memasuki, dan kebetulan ini punya kesempatan untuk berada di tempat ini, di tempat yang luas, tempat yang sejuk, tempat yang insya Allah segar untuk kita nikmati bersama, dan kita mengadakan halal bihalal di keluarga Mbah Shobir ini. Yang keempat, tujuan pengadaan kita melaksanakan silaturahim itu sebagai salah satu meneruskan warisan dari Eyang Shobir Muhammad untuk selalu menjaga ikatan persaudaraan kekeluargaan ini yang jangan sampai terlepas, karena lepasnya sebuah ikatan persaudaraan kadang-kadang bukan karena kita tidak saling mencintai, tapi karena kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan kita ya, mumpung kita ada waktu libur, maka kita sempatkan untuk bersama-sama, sehingga kita sering bertemu, sering berinteraksi, sering kita ngobrol-ngobrol, kita akan saling memahami satu yang sama yang lain, dan mudah-mudahan
saat itu pula kita bisa saling mengingatkan tentang kebaikan, karena itulah yang diajarkan oleh para sepuh-sepuh kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu yang menggembirakan, membahagiakan, dan menjadikan sesuatu yang bagi orang tua kita adalah sebagai salah satu amalan jariah beliau semuanya, bagaimana mendidik anak cucunya untuk selalu mencintai keluarganya dan mencintai karena Allah SWT. Begitu harapan dari kami selaku yang kebetulan diminta untuk mengkoordinir pelaksanaannya, bahwa dalam pelaksanaan ini betul-betul bisa ke depan, bisa terus dilanggengkan. Tidak harus setiap tahun, tapi yang jelas bahwa rasa ini harus kita langgengkan terus sampai anak cucu kita. Mungkin suatu saat nama kita sudah hanya jasadnya sudah tidak ada, tapi nama kita masih terus disebut-sebutkan sebagai sebuah keluarga besar dari Mbah Sopir Muhammad, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan salah satu alasan Allah akan mempertemukan kita di surga, karena siapapun akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan yang dicintai. Dan mudah-mudahan karena kita saling mencintai karena Allah, maka kita pun akan dikumpulkan di surga itu karena Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terakhir saya minta maaf mungkin dalam pelaksanaan kali ini kesannya mendadak, kesannya tidak ada persiapan dan juga seadanya, tapi saya kira ternyata tidak seadanya, karena yang dari Jogja menunya ada, dari Semaber ada, dari Kauman ada, luar biasa, dari Tunis, Binarang, Kerajaan Binarang, juga dari Semayu, ya. Alhamdulillah semuanya lengkap, sampai bingung untuk memulainya, karena belum mulai, acaranya sudah dimulai dulu, acara inti belum, acara untu sudah mulai, ya. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan bagi kita, bukti bahwa rezeki itu nunggu kita, bukan kita yang nunggu rezeki, tapi rezeki kita belum datang, rezekinya sudah ada. Barangkali itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya dan juga atas apa yang sudah dipersiapkan Impor Rampe dan juga dalam waktu dan energinya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara yang berikutnya yaitu tausiah kepada Pak Kiai Amin. Oh iya, Yang pertama, marilah tak hentinya Allah telah memberikan nikmat yang tidak terkirakan atau tidak bisa kita hitung. Nikmat yang kalau kita hitung pasti tidak akan selesai, kalkulatornya jebol. Gua pakai, coba saja. Satu driji harganya berapa juta. Ada orang Kauman namanya Mbak Siti Rodiyah, itu hanya apa, satu saraf di kepala itu terjepit, akhirnya apa, harus dibongkar semua, kepalanya dibongkar, buka, dikembalikan. Waktu itu belum krisis, dia orang pedagang yang cukup sukses di Wonosobo. Habisnya berapa? 30 juta satu saraf, padahal Profesor Boykoni berjuta-juta saraf, semua gratis Allah berikan. Allah memberikan nikmat pada manusia itu kontan, tidak kredit. Kok kepengen melaku, kredit dulu enggak. Kok kepengen bisa ngeroyok rempeyek, kredit dulu untuk Allah tanpa diminta. Saya tidak pernah minta untuk bisa duduk dengan tegak, tapi Allah sudah tahu manusia ini butuh duduk, butuh jalan, butuh melihat, butuh mencari nafkah, maka Allah berikan semuanya. Nikmat itu maka dipertanyakan di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma, nikmat apa lagi yang engkau dustakan, ya, tadi sudah dibacakan beberapa ayat yang mengingat kepada kita. Yang kedua, salam dan sholawat mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi benar koordinator lapangan menyampaikan esok akan dikumpulkan. Sekarang saja kumpul di dunia itu senang. Kumpul di dunia itu senang. Maka kesenangan itu kita berharap bisa dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Pertama yang dicintai Rasulullah, yang kemudian yang kedua keluarganya, ayah ibunya, saudara muslim,
masuk surga tanpa ada orang tua, bersama orang tua sedih. Dan kita beruntung, kita dilahirkan dari perut ibunda kita, bapak kita yang menganut atau yang beragama Islam dan mengikuti nabinya adalah Nabi Muhammad. Dan insya Allah siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad pasti akan dipanggil besok bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal saja Nabi sudah, pada saat mau meninggal dia sudah yang dipanggil umati, umati, umati 3 kali. 3 kali dalam bahasa Arab, nanti tanya Pak Amin saja, itu artinya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Maka nah kembali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang hanya kita mau tidak mau sedikit tentang syariah memang kita harus kuasai, tetapi falsafah ataupun kalau mungkin Mas Ari dulu sempat membaca Falsafatut Tasyri' fil Islamiyah, kayaknya Mahmud Budi atau siapa itu di situ. Oh ini bagus. Kemudian kalau ya ini lagi kita ketemu adalah kebetulan Bu Naning, Bu Bida, Pak Goto. Ada anak-anak yang macam jembalitan. Ternyata di dunia pesantren itu dikenalkan ada yang namanya ta'limul muta'allim. Jadi cara mengajar yang benar kayak apa. Kalau mungkin kita panganannya ini, Mas Ari pernah baca Usfuriyah? Belum. Usfuriyah. Nah itu bisa dibaca, itu di situ nanti ada apa? Strategi bagaimana cara mengajar, bagaimana orang yang harus diajar. Al-adabu fit ta'lim. Jadi syarat-syarat untuk menjadi seorang murid gitu ada di situ. Termasuk di situ ada al-khirsun, kemampuan untuk menyerap rakus Mas namanya rakus ya, keinginan kesemangat untuk belajar harus dimiliki. Kalau enggak ya enggak. Kemudian selain itu juga ini yang saya sampaikan kepada anak-anak saya juga adanya rasa yang mungkin dikatakan sulul zaman. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Kita belajar ya. Saya lihat kesepuan-kesepuan kita itu enggak dibatasi oleh waktu kan. Di Masjid An-Nur itu kan malah yang ngaji-ngaji itu nah, saya aja waktu itu yang muda Pak Kur, Pak Iman itu yang muda-muda Pak mati kiainya bangunkan saya itu. Saya ngantuk aja kowe sekali potong aja depan mau mati kowe saya udah gitu sampai gitu. Saya masih tidur itu subuhan itu dibangunkan gitu. Pak ikut itu ya merasakan. Nah saya yang membangunkan lah ya. Nah, yang membangunkan itu Pak D-nya Budeneng, Pak Pur, Pak Difur. Kowe saya untuk ajarin malah perlu turu gitu kok. Hanya dari masjid turun itu. Pak Pur areng ngajarin dadak golek ini. Nah, singkat cerita, saya nggak tahan sendiri. Yo Min, panggil Min. Aku harus ngisi ini ngajar Muhammadiyah, Kota Putih Karangkobar. Kowe aku balik wae dhewe yo. Nggih, iya. Ceritanya kon ngebot-ngeboti dadi beban, main mobilnya enggak? Ngomplang. Lah sampai sana, wis saiki yang arep ngisi pengajian ini Amin. Waduh, kaya wis diadeg kowe. Sudah itu yang nggak bisa apa-apa saya itu kecuali ya kami nawatona ngisi pengajuan dua hadapan bapak-bapak yang udah senior hanya mau nggak mau ya ngomong apa sih diomongnya orang ngerti gitu. Gue tak ajari saban wae esok. Terus waktu itu saya ingat gue kepengen suka orang tak ajari donga apa Allahumma qfini bi halalika na haramika wa qni bi fadlika. To apal ke? Saiki diajar ke yo. Kepengen suka mboten Bu. Nggih, Bapak-bapak nggih, tak ajari nggih doane wis sugih gitu. Astagfirullahaladzim. Dari 200 orang ya manut aja wong sing ngajari. Padahal kula kan masih bisanya cuma itu gitu ya. Allahumma qfini bi halalika na haramika wa qni bi fadlika man siwak gitu. Wis rampung. Nah, saya kembali lagi mengingatkan, ternyata
ada penyakit yang sangat kita takutkan. Ya, tadi kan sugih ya. Ketika kita kaya itu mungkin kita bisa sombong sedikit ya. Tapi ketika sholat kan tidak akan hilang rasa kesombongan. Wong padha wae sing sugih ora sugih to nek wagi sholat kan kita enggak terasa ya. Enggak terasa mau umpamane sing nang ngarep iku jebul kere ya ora ngerti awake dhewe. Aku kan sugih nang ngarep dhewe kan enggak. Waktu sholat hilang sifat kesombongan dengan harta kekayaan. Nah ini yang saya sampaikan dan mengingatkan sendiri, ada yang ternyata yang gini, perbuatan kebaikan, apa ya saya ngomongkan, ketika Allah Akbar, sing sugih tidak merasakan sugih, tetapi orang yang biasa mulang, yang berilmu merasa tetap terbawa itu. Aku lebih khusyuk ya kan? Aku hafalan amal jelas walau innama usri yusron. Aduh, innama kau yusron terus gitu. Wong dipajak ya kan gitu. Terus rasanya di situ berdegel. Kan kita tahu hukumnya bacaan. Kok bacanya salah? Ya kan? Kita enggak nyaman. Lah, ketidaknyamanan kita itu karena kita memiliki ilmu itu. Ya enggak? Kalau kita nggak punya ilmu, kita santai aja udah. Tapi ketika bacaannya kok kayak ngono, umatnya salah, tahajud. Lah kita masih sholat itu masih terbawa sifat keegoan saya punya ilmu gitu loh. Wih, jane imamnya orang pantas, aku yang mestinya jadi imam kan gitu kan? Ya enggak? Ada perasaan kayak gitu. Ketika ceramah dengarkan, wah itu hadisnya itu dhaif. Kan gitu kan, kita menilai karena merasa kita punya ilmu untuk menilai. Nah, ketika ngaji, ketika sholat ternyata ada sebuah kesombongan karena kita memiliki ilmu. Nah, ini yang saya sampaikan pada Pak D, Pak Pun dan sebagainya. Oke lah kita memiliki ilmu, oke lah, tapi jangan sampai ilmu itu kemudian menjadi sebuah rasa apa ya, melebihi yang lain. Nek gitu, melebihi yang lain. Nah, kita punya ilmu itu kan karena ada yang tidak berilmu. Coba kalau orang pintar kabeh, kita enggak disebut orang pintar. Seperti semua orang itu kaya. Apakah kita yang itu? Nah, kita berterima kasih kepada orang miskin karena kita bisa kaya karena ada orang miskin. Kita disebut orang pintar karena apa? Karena ada orang bodoh. Kalau orang pintar semua, enggak bakal disebut orang. Nah.
Iya. Enggak, saya kan video.